Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, seperti biasa, ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan cara itu, ini saya akan kemukakan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Tetapi pasti ini akan tersisa, slide-slide tersisa yang tidak bisa saya jelaskan, tetapi bisa Anda pelajari, ya, bisa Anda baca, bisa Anda mengerti sendiri sebenarnya ini ya. Nah, tetapi saya ingatkan kepada Anda semua bahwa seluruh mata kuliah ini ya dari awal sampai akhir itu memang bukunya cukup tebal, cukup banyak, ya, cukup banyak bab yang harus di-cover. Tetapi karena keterbatasan waktu yang bisa kita cover nggak banyak. Nah, kalau 100 berapa itu halaman itu, kalau Anda mau telan semua dalam satu semester, ya memang nggak akan mungkin. Ya, jadi Anda harus rajin-rajin untuk membuka buku itu supaya Anda tidak ketinggalan atau Anda bisa mengerti secara keseluruhan dari mata kuliah kita ini. Ya, jadi jangan hanya bertumpu kepada slide yang kita bagikan, walaupun itu slide-nya itu ringkasan dan itu sama dengan kelas lain. Ya. Jadi saya minta ke Anda untuk selain melihat slide yang saya bagikan, Anda juga harus ke bukunya, buku referensi yang kita pakai. Ya, buku yang kita pakai itu Anda juga harus paham, harus memahaminya. Dibuka-buka ya, jangan sampai hanya mengandalkan apa yang ada di dalam slide, apalagi mengandalkan apa yang kita diskusikan di dalam kelas. Kenapa begitu? Karena waktu dan metode yang kita gunakan untuk menyampaikan isi atau konten dari kuliah ini sangat terbatas ya. Oke, jadi teman-teman semua, kita akan bicara masalah pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Ini ada satu diagram yang mungkin akan sangat berguna dan ini merangkum apa yang dimaksud dengan slide-slide yang akan saya jelaskan ya. Jadi di dalam perekonomian secara nasional, ya, ekonomi makro itu ada dua pokok masalah yang utama. Yang pertama adalah unemployment atau pengangguran. Yang kedua adalah inflation atau kenaikan harga. Dua masalah ini yang akan memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi maupun sosial. Ya. Ini akan berdampak kepada ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang bisa mengatasi dampak dari pengangguran dan inflasi ini. Kebijakan itu biasanya ada 3 macam. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal itu yang tanggung jawab adalah pemerintah. Ya, yang penanggung jawab adalah eksekutif. Sementara kebijakan moneter itu kebijakan yang bersumber atau yang bertanggung jawab dari Bank Sentral. Bank Sentral kita seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu adalah Bank Indonesia. Ya. Nah, selain dari dua itu juga ada kebijakan yang sifatnya complementary atau sebagai pelengkap, yaitu kebijakan dari segi penawaran. Ya, itu dari pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi kalau kita itu bicara masalah makroekonomi, itu dua hal inilah yang menjadi topik utama ya, sebagai bahan untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan ekonomi dan juga kehidupan sosial. Yang pertama pengangguran,
Yang kedua adalah inflasi. Apakah pengangguran tinggi, inflasi tinggi itu berdampak buruk kepada perekonomian? Ya, antara ya dan tidak. Seberapa tinggi nanti kita lihat, ya. Kita lihat seperti apa. Oke. Nah, di dalam masalah pengangguran itu biasanya kita menggolongkannya menjadi dua hal. Pengangguran dua hal. Yang pertama adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ya, pertama adalah frictional unemployment. Unemployment sendiri artinya pengangguran ya. Jadi pengangguran frictional, pengangguran frictional unemployment atau pengangguran frictional itu adalah normal saja. Normal dalam artian kehidupan normal itu labor atau tenaga kerja itu masuk ke dalam labor market, Di sana kemudian ada yang harus keluar dari labor market karena apa? Karena pensiun, karena mungkin dia sudah tidak lagi bisa berproduksi, ya tua, atau sudah tidak produktif lagi, atau switching job atau berganti pekerjaan. Ya. Nah, pengangguran friksional ini selalu terjadi karena ini normal saja, nature-nya normal saja, sehingga kalau ada orang yang pensiun, ada orang tua sudah tidak bisa berproduksi secara produktif, atau juga ada orang yang kehilangan kemampuannya, sakit dan sebagainya, membuat dia itu menjadi pengangguran. Nah, pengangguran yang alami seperti ini disebut sebagai pengangguran friksional. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu, pengangguran kalau seandainya Anda melihat bahwa ada pengangguran yang tidak nol, ya semua harusnya kan bekerja, nggak pernah bisa terjadi. Ya, jadi pengangguran itu selalu ada. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang penganggurannya nol, nggak ada. Semua kerja nggak mungkin. Ya. Nah, salah satu di antara sumber kenapa, penyebabnya apa, bahwa pengangguran tidak nol, ya karena pengangguran friksional ini, karena alami, karena memang sudah tidak bisa lagi kerja, ya akhirnya nganggur. Jadi pengangguran itu can never be zero. Itu due to sebabnya dari friksional ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi juga disebut sebagai structural unemployment atau pengangguran struktural. Ya, ini pengangguran ini sebabnya adalah bergantinya struktur perekonomian atau berubahnya struktur perekonomian sehingga orang menjadi kehilangan pekerjaan. Kenapa kehilangan pekerjaan? Karena dia itu tidak mempunyai skill atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan di tempat yang baru. Ya. Contohnya apa pengangguran struktural itu? Kalau seandainya struktur ekonomi itu berubah dari pertanian ke industri, orang-orang yang ada di pertanian akan nganggur. Kenapa nganggur? Karena pekerjaan di pertanian sudah tidak ada, ya, karena struktur ekonomi berubah menjadi industri, tetapi orang itu tidak mempunyai kemampuan di bidang industri, ya. Jadi dia mau tidak mau harus nganggur. Paham maksud saya, ya? Saya sedikit supaya saya itu rada-rada tidak nyaman ternyata bahwa kalau ngomong sendirian di kamar begini nih. Saya itu pengen ngadepin Anda, pengen lihat ekspresi Anda seperti apa gitu loh. Jadi bingung sendiri saya itu. Makanya saya suka stop aja ini itu paparannya, ya. Jadi agak memperlambat. Cuman saya memang nggak marem, atau nggak marem nggak, tidak puas dengan model PJJ ini. Jadi saya nggak tahu apakah Anda itu ngerti apa enggak sih sebenarnya, apa aduh,
berat ini, tapi saya nggak pernah bisa melihat ekspresi Anda ya. Jadi yang tadi saya sebutkan ya, unemployment ada dua, frictional dan struktural. Kalau frictional itu tadi nature-nya orang, nature-nya labor itu ya seperti itu tadi ya. Jadi ada orang jompo kan nggak bisa kerja kan, ya, ada orang yang maaf saja kecelakaan sehingga tangannya diamputasi. Gitu. Nah itu menjadi dia nganggur. Sehingga unemployment yang dari alami itu selalu ada. Oleh karena itu unemployment itu selalu ada, tidak pernah nol, selalu ada. Jadi di negara manapun selalu akan ada orang yang tidak bekerja. Kemudian yang struktural itu karena struktur ekonominya itu berubah. Pengertiannya gampang. Structural berarti struktur kan, struktur ekonominya berubah. Ya, orang-orang Anda tahu petani gurem enggak? Atau tahu bunuh sampean, buruh tani kan, tahu kan? Petani gurem atau buruh tani itu adalah orang yang bekerja di sektor pertanian, tetapi dia tidak mempunyai lahan. Kepintarannya apa? Ya, nanam. Kepintarannya ya membajak. Kepintarannya manen dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ekonomi berubah dari pertanian, lama-lama itu negara kan semakin maju. Kalau negara maju itu biasanya struktur ekonominya itu berubah dari pertanian kemudian berubah menjadi industri katakan begitu, atau berubah menjadi jasa atau berubah menjadi komunikasi, bukan bergeser, ya. Jadi orang-orang yang dulunya itu bekerja di sektor pertanian karena sektor pertanian kemudian tidak berproduksi lagi atau berkurang, berpindah ke industri, tapi orangnya itu sudah cenderung bekerja di pertanian yang skillnya skill pertanian. Nah, kalau buruh tani itu Anda jangan kira bahwa buruh tani itu kemudian kalau kita minta untuk kerja di industri itu kemudian ayo berangkat kerja kemudian berproduksi di sana produktif pulang terima upahnya nggak segampang itu gitu ya, nggak segampang itu karena tipikal buruh tani yang di mana itu penyerapan tenaga kerjanya besar di Indonesia atau di negara berkembang, tipikal buruh tani itu ya tidak mempunyai skill apa-apa kecuali yang ada pertanian. Orang kayak gitu Anda suruh bikin sepatu gitu. Wah, sepatunya nanti kacau semua itu. Sepatunya mungkin jadi berubah jadi kiri semua. Atau sepatunya itu nomor 32, nomor 37 tapi kiri sama kanan beda besarnya gitu kan. Nggak kerasa gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orangnya tidak mempunyai skill. Jadi memindahkan termasuk bertransmisi gitu ya. Kemudian orang ini suruh pindah aja ke industri, nggak segampang yang diomongkan. Nah, gara-gara pindah atau struktur perekonomian berubah, maka penganggurannya menjadi timbul ya karena ada orang yang kehilangan pekerjaan sebabnya dia sektornya yang dia biasanya bekerja itu tidak berproduksi, harus pindah ke sektor lain, tapi dia tidak mampu masuk ke sektor lain itu. Ya, paham ya? Oke. Anda ini sekarang coba, Anda ini atau saya lah ya, saya itu kan kerjanya katakan dosen, tiba-tiba saya STIS tutup, nggak berproduksi lagi, nggak membuat sekolah lagi gitu. Terus saya suruh pindah menjadi petani gitu, suruh nyangkul, nggak bisa, kan? Karena memang tidak mempunyai keterampilan dalam hal cangkul mencangkul. Oke. Kemudian ini beberapa yang ingin saya sampaikan ke Anda. Ada pengangguran ya, natural rate of unemployment itu apa? Kalau Anda suka baca buku ekonomi itu ada natural rate of unemployment. A normal part of the function of economy, sometimes taken as the sum of frictional and structural unemployment rates. Nah,
Jadi di dalam sebuah wilayah negara atau provinsi atau kawasan ataupun daerah itu ada namanya natural rate of unemployment. Jadi ada sekian persen naturally ada orang tidak bekerja. Itu biasanya sebabnya karena adanya frictional dan juga adanya structural unemployment tadi. Ya. Oleh karena itu tadi saya sebutkan di depan bahwa dalam sebuah perekonomian tidak mungkin ada unemployment sama dengan nol. Pasti ada rate-nya, masih ada unemployment-nya. Nah, natural rate of unemployment itu ya itu tadi adalah pengangguran yang disebabkan oleh frictional unemployment ataupun juga ditambah kalau ada structural unemployment. Ini selalu ada. Ya. Oke, kemudian tadi sudah ada A, B, sekarang C. Pengangguran cyclical itu apa? Pengangguran cyclical itu adalah pengangguran adanya yang timbul karena adanya kemerosotan permintaan agregat. Kenapa ada kemerosotan permintaan agregat? Karena adanya seasonal. Seasonal itu apa? Musiman. Cyclical ini kan berputar. Ya. Sekarang gini, kalau ada pengurangan permintaan agregat atau permintaan barang dan jasa ya secara agregat. Kalau kita bicara agregat kan kita bicara nasional ya, kita bicara makro. Ya. Kalau kita bicara masalah permintaan turun, itu pasti barang yang diproduksi juga turun. Kalau barang yang diproduksi turun, tentu saja perusahaan akan mengurangi produksinya. Mengurangi produksinya pada akhirnya juga akan mengurangi pekerja. Sehingga timbullah unemployment. Nah, kenapa disebut sebagai cyclical? Karena ini berulang. Jadi kayak roda itu. Jadi berputar terus. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Cyclical. Paham maksud saya kan? Cyclical itu. Contohnya apa cyclical itu? Contohnya adalah kalau dari perusahaan ya, bukan dari permintaan. Kalau permintaan agregat sebenarnya gampang juga sih. Puasa. Ya, puasa itu permintaan agregatnya turun. Nah, nanti lebaran permintaan agregatnya naik lagi. Dan puasa itu teorinya puasa itu kan Anda itu kalau puasa ya bagi yang puasa ya. Kalau Anda puasa itu kan mengurangi makan toh. Ya enggak? Ya, ada juga yang mengadakan balas dendam di malam hari gitu, tapi kan nggak banyak itu kan orang-orang yang tidak tahu orang-orang yang tidak tahu makna puasa itu kan begitu. Jadi sebenarnya dia bukan puasa, mindahin saja jamnya dari makan siangnya menjadi makan malamnya 2 kali. Tapi kan biasanya nggak begitu. Nah, secara umum permintaan agregat pada bulan puasa itu turun. Ya, biasanya orang makan nasi sehari 3 kali ya, 3 kali kan sarapan, siang sama malam. Ini hanya 2 kali saja. 2 kali itu sahur dan buka puasa. Itu pun kuantitinya berubah, turun kan gitu. Sahur itu kan Anda juga makannya nggak kayak sarapan kan. Kalau sarapan itu kan sahur itu bagi orang yang pertama ketakutan kelaparan, tapi tidak pernah ada hubungannya itu. Orang yang sahurnya kenyang itu kemudian jam 10 pagi itu masih kenyang itu jarang. Kalau jam 10 saatnya lapar ya lapar, mau sahur 3 piring, 1 piring, setengah piring sama aja sebenarnya. Ya kan? Kalau memang sudah lama tidak makan ya lapar lah. Ya, biasa. Nah, oleh karena itu sahur itu biasanya apa? Kurang makannya. Walaupun makan juga kurang. Sehingga permintaan akan beras itu turun. Kalau permintaan beras itu turun, tentu saja produksi beras akan turun, maka labor dalam produksi beras juga akan turun. Nah, labornya dipecatin karena turun, maka terjadilah pengangguran yang cyclical. Kenapa cyclical? Nanti kalau sudah normal lagi, seperti sekarang ini sudah normal lagi, itu mesti akan ada kenaikan permintaan agregat sehingga produksinya naik,
labor-nya naik, permintaannya, sehingga unemployment turun. Oke? Paham nggak yang saya bicarakan? No comment? Nothing? Paham ya? Kalau sampai nggak paham, gitu ya. Kalau nggak paham ya Anda kata raise your hand. Okay, I don't understand, sir, what you are saying. Gitu. I'm slow. Kebalikannya dari pengangguran yang turun tadi kan juga kalau kenaikan produksinya naik, sorry, saya lagi nafsu-nafsunya mau menerangkan kok. Terima kasih. Nah, ini ya. Nah, jadi selain juga penganggurannya itu naik, kalau penganggurannya itu artinya apa sih? Orang yang nganggurnya kan banyak kan, karena permintaannya turun atau merosot. Sebaliknya juga ada. Kalau permintaannya itu naik, maka penganggurannya akan naik apa turun? Halo? Turun. Are you with me, guys? Turun. Turun. Kalau permintaannya naik, penganggurannya naik apa turun? Turun. Turun, Pak. Kalau permintaan turun, kenapa? Mekanismenya gimana? Kalau permintaannya naik, maka produksi akan naik. Produksi naik, maka permintaan akan labor yang terlibat akan naik, sehingga pengangguran akan turun. Gitu loh ininya. Mekanismenya kan begitu. Nah, artinya ada pengangguran siklik itu ada kadang-kadang pengangguran naik, ada pengangguran turun. Pada saat permintaan agregat itu naik, makanya penganggurannya akan turun. Ya. Kemudian ada lagi pengangguran karena adanya technological kemajuan teknologi, technological development. Ya. Contohnya apa? Pengangguran yang terjadi karena adanya technological development. Dengan adanya teknologi baru, maka mesin itu akan menggantikan orang sehingga orangnya menjadi nganggur atau unemployment-nya naik. Contoh yang paling nyata apa? Saya pernah singgung enggak ya? Yang paling nyata itu adalah adanya ATM. Ya, adanya ATM, anjungan tunai mandiri, ya gitu ya namanya, automatic teller machine. Ya. Mesin ATM itu jangan-jangan Anda itu pernah menggunakan ATM tapi nggak tahu singkatannya apa. ATM, anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine, itu jumlahnya kan banyak. Cuman Anda ini karena Anda orang milenial ya, yang mungkin jarang atau tidak ada yang pernah mengalami ke bank tanpa ATM. Zaman ATM belum ada itu Anda kayaknya belum lahir. Ya, ada ATM sehingga orang itu kalau mau narik uang harus ke bank. Ya, begitu ada ATM, orang-orang yang tugasnya itu di front office yang itu berkurang. Kenapa? Karena sudah diganti oleh mesin. Ya.
Kemudian yang hidup di kota-kota besar yang ada tol, dulu zaman dulu belum lama ini 5-10 tahun yang lalu bayar tol itu cash pakai kembalian lagi, ya, ribet. Nah, sehingga harus ada petugas yang ngurusin karcis masuk tol itu, ya kan? Nah, sekarang kan tol pakai kartu tol itu kan, e-tol itu kan. Nah, e-tol itu dengan adanya teknologi baru e-tol itu, maka tenaga kerja yang terlibat di dalam jalan tol itu menjadi berkurang atau penganggurannya menjadi naik. Itu ya, gampang pokoknya. Oke ya, jadi gampang itu ininya, memahaminya gampang. Oke. Tadi ada yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan penyebabnya. Sekarang berdasarkan cirinya. Ciri-ciri ada beberapa jenis pengangguran yang bisa kita sebut ya. Ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Ya. Pengangguran terbuka itu adalah orang-orang yang pengen bekerja tapi tidak bisa menemukan pekerjaan. Ya. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Orang willing to work but cannot find a job. Kira-kira apa penyebabnya? Beda latar belakang pendidikan mungkin. Beda pendidikan, boleh. Ada lagi? To find a job but cannot find a job. Willing to work but cannot find a job. Tidak bisa menemukan pekerjaan karena pekerjaannya hilang, kelisut kali. Ya, tadi pertama karena latar belakang pendidikan ini beda mungkin ya. Tetapi itu terjadi pada level atas. Kalau level pekerja harian, pekerja buruh-buruh itu biasanya tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ya kan? Tukang gali sumur itu kan nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Dia S1 atau S0 atau S4 kan sama juga, nggak bisa nggak ada hubungan dengan penggalian sumur itu kan ya. Nah, betul. Salah satu di antaranya adalah latar belakang pendidikannya tidak sama. Tetapi in general itu kita menyebutnya adalah punya untuk pekerjaan yang ditawarkan. Ya, jadi bukan pendidikan saja, tapi skill. Contohnya yang tadi yang saya bilang tadi, ada banyak terbuka pekerjaan di sektor industri atau di manufacturing. Tapi orangnya itu sejak kecil sudah berkecimpung di pertanian sehingga dia tidak qualified untuk bisa melamar pekerjaan di sektor industri. Paham ya? Itu jadi pengangguran terbuka. Can find a job, cannot find a job. Okay? Willing to work but cannot find a job. Itu intinya ya. Kemudian ada lagi hidden unemployment. Apa lagi itu hidden unemployment? Ya, namanya hidden, tersembunyi. Ya, sebenarnya tersembunyi ini salah satu di antaranya adalah cirinya orang-orang yang tidak produktif atau kurang produktif. Jadi pekerjaannya itu dia secara kasat mata kerja nggak? Ya kerja, tetapi sebenarnya dia tidak bekerja. Hidden unemployment, pengangguran tersembunyi. Kenapa? Kerjanya dia tidak produktif, ngopi-ngopi aja gitu. Kemudian tidak berproduksi apa-apa. Nah, contohnya di sini disebutkan adalah adanya lower productivity in industry. Ya. Jadi produktivitasnya rendah, close to zero, dan ini juga banyak terjadi di sektor pertanian. Sektor pertanian itu banyak sekali yang hidden unemployment ada di sana. Karena pertanian itu banyak yang tidak efisien, tidak efektif. Nah, jadi pekerjanya itu tidak bisa berproduksi secara
efisien atau secara efektif. Kemudian ada lagi pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Nah, ini terjadi, ini ada kaitannya dengan sebenarnya tadi dengan cyclical tadi ya. Adanya kebanyakan di sektor pertanian dan perikanan. Ya, karena apa? Ini di sektor pertanian dan perikanan itu subsektor ya. Sektornya kalau ikut sektor pertanian itu banyak tergantung dari alam ya, sehingga tidak bisa dipaksakan bahwa memang musim-musimnya sedang tidak ada musim yang bisa memproduksi ikan contohnya ya. Atau mungkin kalau Anda sering dengar nelayan itu kan mengenal angin barat ya. Angin barat yang angin barat itu angin yang besar sehingga membuat gelombang itu tinggi ya. Nah, kalau gelombang tinggi, nelayan nggak berani melaut. Ya, nelayan tradisional itu nggak berani melaut. Yang menggunakan kapal-kapal tradisional itu tidak berani melaut. Sehingga orangnya di rumah saja. Itulah pengangguran musiman. Nanti akan bekerja lagi pada saat sudah tidak ada angin barat. Ya. Contoh lain lagi yang tidak bisa dilawan ya musiman itu kan, kalau petani itu kan petani atau bukan petani sawah lah, bukan petani padi, tapi petani katakanlah petani jagung atau petani hortikultura, buah-buahan. Nah, itu kan buah-buahan itu kan hanya ada pada musim-musim tertentu. Ya, musim rambutan, musim durian, lagi musim kedondong, ada musim duku dan sebagainya. Gara-gara musiman itulah pengangguran juga ada musiman. Kadang-kadang dikerja, kadang-kadang tidak, tergantung dari seasonnya sedang season apa. Ya, gitu. Kemudian ada lagi setengah menganggur. Ya, setengah menganggur itu pekerjaannya itu tidak memenuhi kualifikasi bekerja, di mana bekerja itu biasanya 35 jam seminggu secara berturut-turut. Nah, konsep ILO ya yang pernah digunakan dulu ya, itu orang yang namanya bekerja itu adalah orang yang bekerja selama 35 jam dalam seminggu dan berturut-turut. Ya, kalau dia itu nggak usah berturut-turut ya. 40 jam 35 jam per minggu. Selama dia itu kerja 35 jam per minggu dianggap sebagai bekerja, bukan pengangguran ya. Tetapi kalau ada orang yang bekerja di bawah itu, di bawah jumlah jam kerja tadi, maka itu dianggap sebagai pengangguran. Ya. Nah, saya off-kan dulu sebentar karena ini ada satu diskusi yang saya informasikan ke Anda. Saya lupa ini karena saya tidak mendalami ekonomi ketenagakerjaan secara khusus. Kalau tidak salah definisi orang bekerja berapa kali seminggu itu, berapa jam seminggu itu sudah berubah ya, tetapi yang dulu pernah kita gunakan itu adalah 35 jam dalam seminggu. Kalau Anda kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, maka Anda dianggap sebagai pengangguran. Nah, setengah menganggur tadi adalah bekerja yang kurang dari 35 jam per minggu. Oke. Nah, ini debatable. Artinya debatable itu sekarang gini. Kalau Anda ini ada nuansa politiknya di situ, ada nuansa sosial politik di situ. Maksudnya apa? Kalau kita mau berdebat dengan orang, dan pengangguran, unemployment kita berapa? 7% katakan gitu. Anda harus
itu orang banyak. Kalau begitu memang penganggurannya kecil karena orang bekerja 35 jam per minggu kan banyak. Tapi apalah artinya orang itu bekerja 35 jam per minggu kan jadi begitu. Tetapi konsensus yang sudah kita buat, ya, yang sudah kita pahami dan sudah kita setujui adalah seperti itu 35 jam per minggu. Kenapa enggak 60 jam? Kenapa enggak 70 jam? Itu adalah rekomendasi dari ILO, International Labour Organization. Ya, jadi kita enggak ngarang sendiri. Itu ada pedoman dari PBB ada, ya, yang dikeluarkan lewat ILO itu. International Labour Organization. Kenapa kita harus ikut itu? Nah, supaya pengangguran yang ada di kita itu bisa dibandingkan dengan pengangguran di negara lain. Nah, supaya angka itu bisa dibandingkan itu syaratnya apa? Syaratnya harus mengacu pada hal yang sama. Kan? Benar nggak? Jadi kalau saya bilang menganggur itu yang disebut dengan pekerja itu adalah orang yang bekerja 40 jam per minggu di Indonesia. Nah, kemudian ada unemployment rate-nya katakanlah 7%. Kalau kita bicara 7%, berapa Filipina? Oh, Filipina 8% katakan gitu ya, atau 6% lebih rendah. Nah, kita harus yakin betul bahwa yang dimaksud dengan pengangguran yang 7% di Indonesia itu konsep definisinya sama dengan pengangguran yang dipakai dalam menghitung unemployment rate di Filipina kan gitu ya. Kalau kita menggunakan konsep yang beda kan nggak bisa dibandingkan gitu, nggak apa jadinya gitu kan. Nah oleh karena itu kita menggunakan konsep definisi yang berlaku umum di setiap negara sehingga kita bisa membandingkan berapa sebenarnya atau posisi Indonesia itu ada di mana dalam hal pengangguran. Paham maksud saya kan? Nah, kalau Anda itu sama juga dengan kemiskinan. Apa yang disebut dengan miskin sih? Tanda apa kemiskinan itu? Susah kan? Karena saya punya 35 mahasiswa ini. Ya. Kalau punya 34 mahasiswa, kalau 35 dengan saya di sini. Ya berapa sih? 36 kan. Kalau 35 mahasiswa, saya tanya, apa yang disebut dengan miskin? Saya yakin loh. Saya yakin itu lebih dari 30 kali konsep definisi dengan miskin. Ya, menurut Anggit beda, dengan menurut Joni beda, menurut Nisrina beda, ya kan? Menurut Gede beda lagi, Hening beda lagi kan gitu. Nah, semua ada plus minusnya, kan? Karena kita tidak bisa meramu menjadi hal satu, menjadi konsep yang berlaku secara umum dan memuaskan kita semua. Sama juga dengan pengangguran tadi. Ya, jadi jangan Anda kalau menyikapi sebuah angka pengangguran, kalau Anda katakan di Indonesia ya, saya tidak memihak atau tidak bicara tentang orang ya. Kalau Anda suka dengan pemerintah sekarang, adalah gitu ya, 7% pengangguran, mungkin Anda bilang wah baguslah, kan? Tapi kalau Anda tidak suka dengan pemerintah yang sekarang, hasilnya 7%, nah, Anda mulai berdebat kan? Ya benar kecil. Kenapa kecil? Karena cuma 30 jam per minggu. Paham maksud saya enggak? Jadi bisa didebatkan, bisa didiskusikan, tapi ya enggak apa-apa, memang begitulah. Angka-angka sosial kan begitu. Tidak 2 tambah 2 sama dengan 4 kan? Tetapi kalau Anda ikut terlibat di dalam diskusi itu dan juga ikut terlibat di dalam pemahaman tentang satu hal, Anda harus kembali kepada konsep definisinya dulu seperti apa. Pengalaman saya begitu. Jadi saya pernah menjadi kepala BPS Jogja. Nah, itu angka kemiskinan di Jogja itu adalah paling tinggi di Jawa. Nah, sekitar 12%-an. Kalau kita disebut kalau kita sebut pengangguran itu kita indikatornya adalah persen, bukan jumlah orang ya, tapi persentase orang miskin. Di DIY itu 12%-an. Nah, itu paling tinggi di Jawa. Itu gubernurnya marah itu. Karena merasa bahwa masa itu nggak banyak orang miskin kok. Dianggap sebagai miskin paling tinggi. Konsep definisinya apa sih gitu. Kita kasih tahu kondisi seperti apa. Loh kok seperti itu gitu. Nah,
konsensusnya memang seperti ini supaya bisa dibandingkan dengan seluruh provinsi. Nah, saya memberikan latar belakang itu supaya Anda paham bahwa angka-angka yang ada sosial, termasuk pengangguran yang sedang kita bicarakan, itu mengacu pada sebuah konsep definisi yang secara konsensus sudah disetujui bersama. Nah, jadi sebagai pengingat, kalau Anda diajak diskusi nantinya atau terlibat dalam sebuah diskusi atau ingin memahami sebuah angka, syarat utamanya adalah Anda harus paham betul konsep dan definisi dari angka itu apa. Ya, selama Anda nggak mempunyai konsep definisinya, ya tidak akan bisa diskusi, nggak nyambung gitu. Ya, nggak nyambung karena konsep definisinya beda. Biasanya orang-orang yang mau bicara tentang kemiskinan itu punya persepsi sendiri terhadap kemiskinan, ya, dengan menggunakan konsep dan definisi yang ada di kepalanya. Itu yang tidak boleh, ya. Orang statistik apalagi kita itu tidak boleh seperti itu. Kita harus memahami betul konsep definisinya dan kita diskusi, berdebat, berargumentasi berdasarkan konsep definisi yang sudah kita setujui. Oke? Nah, saya memberikan gambaran seperti itu supaya Anda paham. Angka-angka sosial itu tidak merupakan angka yang mutlak, tapi relatif. Nggak ada angka mutlak di dalam ilmu sosial. Pertumbuhan 5,1%. Memang benar 5,1%, ya enggak juga, tapi angka yang kita hitung seperti itu. Ya kenyataannya ya mungkin 5,3, mungkin 4,9 dan seterusnya. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjut lagi? Oke. Yang ulang tahun mana? Ini ngasih kue enggak yang ulang tahun? Saya, Pak. Ya, Pak, saya nggak ngidupin kamera. Saya Kenapa? dari tadi connectingnya itu, Pak. Saya aja dari tadi keluar masuk, Pak. Mohon maaf Keluar ya, masuk Pak. terus. Tuh. Iya. Wah, itu karena ada ini nih, doanya teman-temannya nggak manjur karena nggak ada kue sih. Kalau ada kue doanya mungkin lebih pakai ini nih, manjur gitu. Ya nggak usah, nanti Anda kirim kue lagi nanti ke yang kesenangan Erza, kalau senang tuh makan kue doang. Oke, ada ini, selamat ulang tahun ya, yang ulang tahun. Oke, Pak. Terima Walaupun kasih. dalam kondisi umurnya berapa? Boleh tahu kan? Alhamdulillah 20 tahun, Pak, dari kemarin. Berapa? 20 tahun. Berapa? 20. 20 tahun. Berarti 20 tahun lebih sehari sekarang? Iya. Oke, ya selamat ulang tahun ke-20 ya, lebih sehari. Terima Oke, kalau di luar kasih. negeri itu tidak, saya ya sama-sama. Kalau di luar negeri itu tidak pernah ada orang nanya umurnya berapa. It's very private information. Nah, jadi apalagi perempuan-perempuan itu kan paling tidak ini, paling sensitif kalau ditanyain umurnya berapa. Saya jawabannya diplomatis. Saya itu jalan 40 kok, padahal 49. Tapi nggak mau dia 9-nya disebut. Jalan 40 itu semuanya ya dianggap 41 gitu ya. Perempuan biasa begitu. Nah, kenapa begitu? Ya kodratnya seperti itu. Tidak bisa dikomplain. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjutin ya. Nah, oke. Kalau ada silakan ya. Di-on-kan saja ininya. Apa namanya? Loh kok ini bukan yang ini. Loh, ini benar ini ya? Ya, udah ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Ning, saya di sebelum responsi saya dikasih tahu ya sampai jam berapa responsinya supaya saya tidak dikomelin sama Anda semua. Kurang waktu responsi gitu. Jam berapa nih? Ya, Pak. Terakhir responsi jam 4, Pak. Terus saya masih waktu sejam ya responsi ya 40 menit lah ya. Jadi jam 3:15 ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan ya.
Oke, sekarang saya lanjutkan dengan kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Ya. Selalu saja pemerintah itu menghendaki pengangguran itu kecil. Ya. Kalau tidak pernah belajar ekonomi, pengennya pengangguran itu berapa? 0. Kan gitu kan? Tapi karena belajar ekonomi sangat tidak mungkin menyatakan bahwa pengangguran itu 0. Seperti tadi yang saya sebutkan. Pasti ada pengangguran. Ya. Oleh karena itu, tujuan dari pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan selalu pengennya adalah serendah mungkin. Ya. Nah, serendah mungkin sampai berapa? Teorinya sampai pada natural rate of unemployment. Natural rate of unemployment itu berapa besarnya? Relatif, tergantung daerah ke daerah bisa berbeda, nasional bisa berbeda, ya dari tahun ke tahun bisa berbeda. Tetapi kalau kita mau mendalami masalah ekonomi ketenagakerjaan ini, kita bisa lihat series data yang ada di kita itu sebenarnya natural rate of unemployment itu bisa dihitung. Nah, kita artinya apa natural rate of unemployment itu? Artinya adalah yang wajar ya, rate of unemployment yang wajar itu berapa dalam sebuah negara itu ada. Nah, tujuan dari pemerintah mengadakan kebijakan di dalam ketenagakerjaan salah satu di antaranya adalah apa? Tujuannya adalah mendekatkan kepada natural rate of unemployment. Ya, nah itu efeknya banyak seperti yang di dalam paparan ini. Ya. Tujuannya yang bersifat ekonomi apa? Tadi tujuan ekonomi itu adalah mendekatkan pada natural rate of unemployment. Kenapa kok bisa begitu? Ya maunya sih lebih rendah daripada itu, tapi sangat tidak mungkin. Karena tidak mungkin bahwa dalam sebuah negara itu tadi yang saya katakan unemployment rate-nya 0 atau semua orang bekerja enggak mungkin. Ya. Itu tujuan yang bersifat ekonomi. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat supaya orang itu bekerja ya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Ya tentu saja dengan menyediakan lowongan pekerjaan. Salah satu di antaranya apa lowongan pekerjaan itu? Banyak caranya ya. Yang pertama yang jelas dan itu bisa dikatakan cara yang sangat konvensional adalah membuka pekerjaan PNS, ASN itu yang sekarang ini sekarang ada pembukaan lowongan pekerjaan 1,3 juta kalau nggak salah. Jadi ASN itu dibuka lagi dengan 1,3 juta yang mau diterima. Ya, tapi 1 juta di antaranya guru. 1 juta di antaranya guru. Yang 300.000 itu berbagai macam profesi, termasuk tenaga kesehatan dan juga tenaga yang lain, termasuk statistisi, termasuk juga pranata komputer. Nah, saya di kantor dan teman-teman dari SDM itu sedang diminta oleh Kemenpan RB untuk membuat soal statistisi dan membuat soal pranata komputer untuk pembukaan lowongan pekerjaan ASN tahun 2021 ini. Ya kalau lulusan AIS bisa lah itu ngerjain gitu. Kita bikin soal ya biasa-biasa gampang aja lah gitu. Contohnya gampang apa gitu. Ada 50 orang, umurnya sekian, berapa rata-ratanya, berapa medianya, Anda bisa kan? Lulus Anda. Ya tapi ya tidak hanya itu, tergantung yang daftar siapa. Kalau yang daftar lulusan S1 ya mudah-mudah gitu. Tapi kalau kan ada juga yang dibutuhkan adalah yang syaratnya S2 ya seperti itu. Oke. Jadi yang pertama membuka lowongan pekerjaan. Ya. Tadi saya bilang itu cara yang paling konvensional. Memang ada lagi cara yang tidak konvensional ada. Nah, dengan jalan menyediakan lowongan pekerjaan secara tidak langsung.
Jadi langsung itu apa contohnya? Ya, pemerintah membuat sebuah proyek katakan gitu ya, membuat jalan tol ya, atau membangun merehabilitasi gedung pemerintah, SD, gedung rumah sakit dan seterusnya. Nah, dengan pemerintah melakukan renovasi itu kan menciptakan lowongan pekerjaan baru, ya kan? Nah, katakanlah di STIS itu berapa tingkat ya? 6 kalau nggak salah. Karena mahasiswanya sudah mulai banyak, dibikin 12 tingkat. Nah, dinaikkan 6 tingkat lagi kan menyerap tenaga kerja baru kan, membuka lowongan pekerjaan baru. Itu secara tidak langsung. Nah, bahkan juga banyak secara tidak langsung yang lain, gitu. Tidak hanya seperti itu. Ya, termasuk di situ adalah untuk menaikkan agregat pengeluaran pemerintah. Pemerintahnya bukan agregat pemerintah, sorry. Menaikkan pengeluaran pemerintah. Dengan pengeluaran pemerintahnya naik melalui APBN dengan proyek-proyek tertentu, maka akan tersedia lowongan pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan oleh pengangguran-pengangguran itu supaya bisa bekerja. Dengan demikian, maka unemployment rate-nya turun. Nah, contohnya yang kayak gitu tadi ya. Ada lagi contoh yang lain banyak, Anda mungkin bisa mengambil contoh yang lain. Ya. Dengan gitu, makanya dengan adanya menaikkan atau menyediakan lowongan pekerjaan tadi, maka orang bekerja akan menjadi lebih banyak, pengangguran lebih sedikit, tentu saja kemakmuran masyarakat juga akan naik. Kalau kombinasi bisa kan? Nah, kalau dia tidak nganggur, dia bekerja, maka taraf kehidupannya bisa lebih baik. Ya. Kemudian beberapa tujuan yang lain, salah satu di antaranya adalah memperbaiki distribusi pendapatan. Kalau orang yang bekerja itu tidak banyak, artinya penganggurannya tinggi, nggak punya pendapatan, maka distribusi pendapatan dalam sebuah wilayah akan timpang. Ya. Jadi kalau penganggurannya tinggi, sementara ada juga yang bekerja, maka yang bekerja itu pendapatannya kan ada. Yang pengangguran pendapatannya nol. Nah, itu menunjukkan distribusi pendapatannya tidak bagus, tidak rata. Nah, kalau kita perbaiki, bagaimana caranya? Ya, itu tadi berusaha membuat kebijakan yang menurunkan unemployment rate atau tingkat pengangguran dengan jalan membuka lowongan pekerjaan. Ya. Nah, jadi dampaknya kepada sosial ekonomi banyak, termasuk diantaranya adalah memperbaiki distribusi pendapatan. Nah, kalau orang itu distribusi pendapatannya naik, distribusi pendapatannya bagus karena pendapatannya naik, maka kehidupan sosial ekonominya akan lebih bagus kan? Nah, jadi tujuan yang bersifat sosial politiknya ada juga, yaitu memperbaiki tatanan sosial. Dengan adanya orang bekerja, mempunyai pendapatan, dan orang tidak nganggur, itu kan strata sosialnya kan naik. Kan? Kalau Anda dicap sebagai pengangguran itu kan sangat tidak enak kan? Ya, kehidupan sosialnya kan terganggu. Kalau seandainya Anda itu nganggur, gitu kan? Kalau Anda itu bekerja, maka dia akan jadi lebih baik lagi kan? Oh, ternyata saya punya pekerjaan. Nah, eksistensinya bisa diakui dan juga dia menjadi self confidence-nya lebih tinggi. Jadi bisa juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial orang dengan jalan apa? Bekerja. Nah, pemerintah punya tanggung jawab untuk membuka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Nah, dampak dari peningkatan atau peningkatan orang bekerja menurunkan pengangguran itu bisa juga meningkatkan kemakmuran dan kestabilan keluarga. Bayangkan saja dalam sebuah keluarga ada anaknya 3, bapaknya nganggur. Nah, dibandingkan dengan orang yang anaknya 3 tadi, bapaknya bekerja. Lebih bagus mana kestabilan keluarganya? Tentu saja kestabilan keluarganya lebih bagus yang bekerja. Ya. Dengan demikian maka tujuan dari menaikkan
untuk menurunkan mengurangi tingkat kejahatan. Dengan adanya bekerja ya lebih baik punya pendapatan, maka tingkat kejahatan bisa turun. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa di tempat orang yang penganggurannya tinggi, tentu saja kejahatannya akan naik karena dia tetap harus makan, tapi tidak mempunyai pendapatan karena dia tidak bekerja. Nah, salah satu di antara jalan pintasnya adalah melakukan kejahatan untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Nah, semuanya itu kalau lebih bagus lagi tentu saja akan berpengaruh kepada kestabilan politik sebuah negara. Anda belum pernah menjadi presidennya Pak Harto ya? Belum pernah ya? Saat Pak Harto jadi presiden Anda belum lahir ya? Belum ada yang lahir. Belum pernah lihat Pak Harto seperti apa kan? Belum pernah, Pak. Nah, belum pernah. Nah, politik kebijakan Pak Harto dulu itu adalah membuat orang kenyang dulu. Kalau orang itu kenyang, itu dia akan diam. Ya. Tapi kalau lapar itu protesnya banyak. Benar nggak? Ya, kalau lapar itu protesnya banyak. Kalau kenyang itu biasanya diam. Apalagi orang-orang yang berpendidikan rendah. Orang uneducated itu yang penting apa? Kenyang dulu. Kalau kenyang udah nanti yang lain lagi. Tentu saja masyarakat kita sudah tidak seperti itu karena kan juga sudah mulai maju kan masyarakat kita. Sehingga tidak bisa hanya dikasih makan saja. Nah, orang itu bisa kenyang kalau apa? Kalau punya pendapatan. Nah, kalau gini urutannya. Karena bisa kenyang, bisa makan. Kalau orang bisa makan ya punya pendapatan. Orang pendapatan pasti orang bekerja. Kalau orang yang bekerja penganggurannya kecil gitu loh. Jadi menaikkan jumlah orang bekerja atau menurunkan pengangguran itu bisa menstabilkan politik nasional. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang bisa memenuhi basic need-nya dia. Basic need-nya salah satu yang paling penting adalah papan dan sandang, sandang, pangan, dan papan. Pangan, sandang, dan papan. Pertama kali pangan dulu, ya kan? Kalau Anda pakai baju tapi lapar nggak bisa juga. Tapi kalau Anda lapar atau kenyang nggak pakai baju ya oke lah. Gitu. Nah, kan? Kenyang nggak pakai baju, nggak punya rumah masih oke. Tapi daripada Anda punya rumah nggak pakai baju, jadi di rumahnya telanjang dan lapar itu kan nggak bagus ya. Oke, jadi kalau pemenuhan kebutuhannya terpenuhi, artinya apa? Dia harus punya pendapatan. Kalau punya pendapatan dia harus bekerja. Kalau dia bekerja, artinya unemployment rate-nya kecil atau turun. Nah, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menciptakan lowongan pekerjaan yang tujuannya sangat mulia, ya, yang tadi saya sebutkan ini, terutama semuanya ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang pada akhirnya akan menjaga kestabilan politik dalam sebuah negara. Ya, negara tidak akan stabil kalau masyarakatnya atau rakyatnya kelaparan, itu jelas. Kalau Anda, apalagi di negara berkembang, negara miskin, yang tidak educated, itu kalau tidak terpenuhi keinginan pangannya, perutnya nggak kenyang, komplainnya banyak. Oke, udah ya, sampai situ dulu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sekarang pengangguran, ayo oke dengan pengangguran, konsep pengangguran itu ya. Ada yang garuk-garuk kepala? Anybody want to ask something? Have question? Sebelum saya lanjutkan dengan inflasi. Ada? Enak tadi mahasiswa tuh, dengerin aja gitu. Apalagi mahasiswa STIS dengerin nggak bayar lagi. Aduh, enak betul. Ini sementara dosennya sampai tenggorokannya kering, gajinya kecil lagi.
Bagaimana nggak gajinya kecil, wong mahasiswanya nggak bayar. Mahasiswanya itu nggak bayar. Mahasiswa kalau di Jakarta namanya mahasiswa gretongan. Tahu gretongan nggak? Gratisan, betul nih, betul gratisan. Ya, dah. Tapi paling enak itu ngajar anak-anak STIS. Saya itu sering ngajar. Saya itu pernah ngajar di STIS. STIS itu selalu ngajar ya. Ngajar di MM beberapa bulan tinggi. Bahkan saya pernah ngajar di UI, di UI pernah. Kemudian di Trisakti pernah. Ada yang tahu Trisakti kan? Nah, Trisakti paling nggak enak. Paling enak itu ngajar di STIS. Kenapa? Anda itu ya harus dipuji-puji dikit lah. Anda itu kan orang pilihan. Anda itu orang pilihan. Orang pilihan itu apa? Yang apa namanya tersaring dari yang ya the best lah, the best gitu. Walaupun the best mungkin the best among the worst. Ya artinya Anda udah tersaring sehingga Anda pintar-pintar, diajak ngomong tuh nyambung. Kalau di tempat lainnya jarang bisa nyambung. Nah, jadi paling enak tuh ngajar STIS. Walaupun mahasiswanya gretongan saja. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, topik yang kedua adalah tentang inflasi. Ya. Ada beberapa, apa sih inflasi itu? Gitu. Nah, kalau mahasiswa secara umum atau masyarakat secara umum itu inflasi itu apa? Ya, Anda mungkin orang itu kalau ditanya begitu mahasiswa umum secara umum yang tidak mendalami ekonomi kenaikan harga. Benar kan? Jadi kan gitu. Benar apa salah? Betul. Nah, dari kacamata ekonomi pun betul juga. Nah, kenaikan harga itu namanya inflasi. Kalau penurunan harga deflasi. Benar itu, betul. Tetapi kalau orang ekonomi harus tahu jenisnya apa, penyebabnya apa, dan yang disebut dengan kenaikan harga itu apa. Ya. Nah, yang saya lihat, yang saya dengar, dan yang saya rasakan, orang itu paham tentang inflasi adalah kenaikan harga. Tapi begitu diomongkan, berapa kenaikan harga inflasi tahun ini? 3% gitu. Pemerintah bercanda ini. Gitu kan. Kenapa bercanda itu? Karena di sekitar saya harganya naik tinggi kok cuma 3% gitu. Nah, nggak percaya. Iya nggak? Gitu nggak Anda? Sebentar ada orang yang WA saya ini biasanya orang konteks sebentar ya. Sambil saya nanya tadi gitu. Anda tadi ngelihat nggak inflasi kita yang diumumkan oleh Pak Kepala BPS? Lupa saya harusnya memberikan assignment begitu, wong itu mata kuliah ekonomi. Hari ini kan Pak Kepala mengumumkan inflasi kita untuk bulan Mei. Lupa saya, aduh, kelupaan saya itu anugerah buat Anda itu nggak ada petugas tuh. Aduh, berapa? Ada nggak yang tahu inflasi kita berapa untuk bulan Mei? 35 orang nggak ada yang mendengarin ya tadi ya. Aduh, sibuk. Terus alasannya Erzam di kuliah Pak, kalau kita serius kuliah Pak. Alah. Berapa? Ya udah saya bocorin deh. 0,32. Nah, betul. Siapa tadi jawab? Saya, Bapak. Nazli. Ya. Nisrina, Bapak. Nisrina. Nazli itu nama orang tua kah? Oke. Ya, ini betul, Nisrina. Tadi 0,32%. Nah, itu salah satu contohnya dari produk BPS yang menyangkut masalah ekonomi ya. Selain pengangguran, juga ada inflasi. Inflasi diumumkan setiap bulan. Tadi betul Nisrina tadi sampaikan 0,32%. Bukan 0,32 loh, 0,32%. Jadi kecil ya. Nah, saya ulangi tadi, mungkin masih ada yang nggak percaya. Masa sih Pak BPS ini serius nggak sih Pak gitu? Kenaikan
kenaikan harga segitu tinggi itu telur itu, ayam itu, beras itu naiknya gitulah gitu. Padahal itu apa ya yang naik tinggi kemarin itu? 0,32%. Ada yang bisa jawab nggak keraguan itu? Ada kira-kira punya kemungkinan atau ada nggak yang punya pertanyaan yang sama seperti tadi yang saya tanyakan? Paling ada cuman malu aja mau ngaku, ya. Nah, kenapa bisa 0,32? Kayaknya kok tidak realistis, tidak seperti yang ada di lapangan. Nah, secara umum saya jelaskan ya, yang disebut dengan penghitungan inflasi itu tidak hanya berhenti pada 1, 2 barang. Ya. Harus ada studi dulu. Orang, masyarakat secara umum itu mengkonsumsi barang apa saja. Ya. Nah, BPS itu melakukan survei itu disebut dengan survei biaya hidup. Singkatnya SBH. Nah, survei biaya hidup itu nanti untuk menentukan yang paling banyak orang itu mengkonsumsi apa saja. Nah, jenisnya apa, yang makanan apa, yang non makanan apa. Nah, itu yang akan dijadikan dasar untuk diteliti barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat itu menaiknya berapa. Pertama itu. Yang kedua adalah porsi. Ya betul, memang orang itu mengkonsumsi pulsa. Pulsa dipakai sebagai indikator untuk menghitung inflasi. Tapi berapa persen sih Anda itu mengkonsumsi pulsa? Pasti lebih daripada beras, kan? Ya enggak? Nah, beras itu memenuhi bobot yang paling tinggi. Kenapa? Karena semua orang makan beras, makan nasi, bukan makan beras. Karena Anda bukan kuda lumping. Nah, semua orang makan nasi yang asalnya dari beras. Nah, kan? Bahkan 3 kali 2 piring lagi yang badannya gede-gede itu, yang masih hobi makan karbohidrat. Ya, nah, jadi konsumsi berasnya tentu saja memiliki bobot yang tinggi. Kemudian apalagi yang dikonsumsi? Lauk, dan kemudian listrik, pulsa, nah, ya, pendidikan dan seterusnya. Nah, itu baru digabung jadi satu. Jadi kenaikan harga dari barang yang dikonsumsi oleh masyarakat itulah yang dihitung oleh BPS. Kemudian angka agregatnya atau angka summary-nya diumumkan sebagai kenaikan dari harga secara umum atau inflasi tadi. Jadi 0,32 seperti tadi yang Nisya sampaikan tadi adalah kenaikan harga apa? Harga barang komoditi, barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat umum. Itu tidak sembarang harga. Nanti kalau Anda melihat ada traktor naik harganya gitu. Emang orang makan traktor ya nggak dihitung lah gitu kan. Berlian naik ya mungkin dihitung tapi porsinya kecil karena yang mengkonsumsi berlian itu tidak semua orang. Bahkan yang paling banyak mengkonsumsi itu mestinya perempuan dan tidak semua perempuan. Saya nggak yakin juga mahasiswa SD3 ini juga mengkonsumsi berlian, ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu Anda itu yang mengkonsumsi berlian. Bapak Ibu Anda pun juga Bapak Ibu yang orang yang berpunya. Gitu. Bapak Ibunya orang yang tidak berpunya, boro-boro Pak, mau beli berlian Pak, beli nasi buat besok aja kesusahan. Gitu kan ya? Itu. Nah, jadi Anda harus paham yang disebut sebagai kenaikan harga tidak semuanya dihitung, tapi hanya barang-barang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Itu saja tidak semua kota yang diteliti kenaikan harganya. Kalau tidak salah, kayaknya benar sih, 90 kota di Indonesia itu. Ya, 90 kota, 34 diantaranya adalah kota provinsi, ibu kota provinsi. Ya, kemudian sisanya adalah kota-kota yang ekonominya maju. Tidak semua kota, tidak semua kabupaten. Kita punya kabupaten berapa? 500 sekian.
Nah, kabupaten kota itu jumlahnya 500 sekian. Yang diteliti inflasinya hanya 90. Nanti kalau Anda ditugaskan atau bekerja di kota yang ada kota inflasi, ya harus ngitung inflasinya. Kalau enggak, ya Anda nggak usah ngitung. Kalau ngitung sendiri boleh, tapi tidak merupakan produk resmi dari BPS. Ya, itu latar belakangnya inflasi. Saya harus memberikan insight seperti itu, latar belakang seperti itu yang mungkin memakan waktu, tetapi memperkaya khasanah keilmuan Anda, kenapa ada pengangguran, kenapa inflasi, dan sebagainya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini mungkin mengurangi jatah waktunya untuk memaparkan semua slide tadi, tapi nggak apa-apa. Saya suka supaya Anda lebih maklum aja, lebih yakin aja. Saya lebih senang ngajarin kepada Anda sesuatu yang Anda paham daripada metubrus banyak tapi Anda nggak nyambung, jaka sebung. Nah, oke. Sekarang jenis-jenis inflasi. Ya. Yang pertama adalah jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi tarikan permintaan. Wah, ini bahasa Inggrisnya, maaf ya, ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Google ini kayaknya. Jadi tidak begitu pas. Ya. Sebenarnya intinya adalah demand pull inflation. Artinya sebenarnya inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat. Ya, atau demand. Ya, demand pull inflation itu adalah inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat. Ya. Nah, kenapa permintaan agregat itu bisa naik? Ya tentu saja kalau ekonomi itu berkembang secara pesat, ya, secara pesat, ekonomi berkembang secara pesat, maka permintaannya akan naik, kan. Nah, permintaannya akan naik itu kadang-kadang tidak bisa diimbangi dengan supply barangnya naik juga. Nah, apalagi kalau permintaannya itu bersifat yang sangat cepat, sangat mendadak, sehingga barang yang disediakan itu tidak tersedia secara cepat, tidak seimbang antara permintaan dan penawaran. Akibatnya apa? Karena permintaannya naik, kemudian penyediaan barang dan jasanya itu tidak bisa mengimbangi, yang terjadi adalah harganya naik atau inflasinya naik, makanya disebut sebagai demand pull inflation. Oke. Nah, ini tergambar dalam grafik ini. Ya, tadi saya sebutkan bahwa agregat demand itu naik. Ya. Dari mana? Ini yang pertama, agregat supply-nya tetap. Ini ada supply-nya ya. Bisa melihat semua kan agregat supply-nya. Ini agregat demand-nya. Ini yang pertama kali. Nah, kalau agregat demand-nya naik, sementara agregat supply-nya tetap, maka harganya yang akan naik. Dari sini menjadi sini. Oke. Nah, demikian juga kalau dia naik lagi ke sini juga. Nanti di ujian akhir saya ingin memberikan soal model seperti ini kalau disetujui oleh guru yang lain. Kapan agregat demand-nya naik? Seberapa besar agregat supply harus naik supaya harga stabil? Gampang kan digambarkan? Kalau harganya harus stabil di sini, ya, agregatnya demand-nya naik ke sana, agregat supply-nya harus naik juga kan? Sebesar apa? Harus di sini nih. Supaya harganya tetap di sini. Paham nggak maksud saya? Halo? Nggak paham. Saya sudah berapi-api nggak paham, Pak. I don't get it, sir. Okay, sorry, sir. My mind is off. Coba Anda lihat di sini ya, grafik saya ini. Nah, grafik saya ini ya, coba Anda lihat. Ini agregat supply.
Yang ngikutin semua panah saya, ingat kan? Kalau Anda bingung agregat supply agregat demand, ini supply sama demand biasa aja deh. Cuman karena ini makro, kita bicaranya adalah agregat supply agregat demand. Pada saat ada agregat demand agregat supply, kemudian terjadi keseimbangan di sini, nah ini tingkat harga, tingkat pendapatan. Yakin ya? Nah, tadi saya sebutkan ya di slide ini. Ada namanya demand pull inflation atau kenaikan harga karena adanya tarikan dari permintaan atau permintaannya naik maka harganya naik. Kenapa begitu? Karena penyediaan barang dan jasa supply-nya tidak bisa mengimbangi permintaan dari demand yang naik tadi. Disimpulkan dari agregat supply ini dan agregat demand yang ini. Oke. Selain grafik yang saya tunjuk, semuanya abaikan dulu. Oke. Nah, pada saat agregat demand naik ke sini menjadi agregat demand 2, maka titik keseimbangannya berubah menjadi sini kan? Enggak? Atau menyebabkan harganya naik dari P0 ke P1. Oke. Nah, soalnya sekarang saya bikin begini. Kalau seandainya agregat supply juga harus naik, harus berubah, bukan harus naik, dan bisa turun, bisa naik, terserah. Nah, kalau agregat supply-nya harus berubah, harus berapa berubahnya, naik apa turun sebesar berapa, supaya P-nya tetap di sini. Nah, kita nyari apa? Agregat demand 2 dan AS2 kan gitu. Yang menyebabkan harganya akan tetap di sini. Ya gampang saja, tarik sini. Ini sini. Jadi agregat supply-nya kalau di sini, yang ngikutin, sampai di sini ya. Tepatnya bisa Anda bikin sendiri. Maka harganya tetap kan? Ya enggak? Itu yang membuat teori itu benar bahwa kalau agregat demand-nya naik diimbangi oleh kenaikan agregat supply, maka harga akan stabil, akan ada di sini juga. Paham sekarang? Apa masih geleng-geleng kepala? Masih belum paham, Pak. Sorry, Pak. Semakin sore semakin lelet. Dan pikiran kami. Ya kan? Nah, ya ini. Inflasi tarikan permintaan seperti ini. Nanti kalau ada agregat, ada kenaikan harga karena supply, perubahan supply, mekanisme sama, cuman yang bergerak adalah agregat supply. Oke. Ini penjelasan yang tadi saya sampaikan. Nah, ada lagi inflasi karena desakan biaya atau cost push inflation. Ini diakibatkan oleh peningkatan biaya produksi, antara lain biaya buruh, ya, dan sebagainya. Karena ada apa namanya kenaikan biaya, maka agregat supply-nya akan jadi turun. Kenapa? Karena produksinya turun. Juga terjadi kalau pada saat sebuah ekonomi itu berkembang dengan pesat. Ya. Coba kita lihat bagaimana shifting in aggregate supply ini akan membuat dia itu ada inflasi. Tadi seperti saya sebutkan bahwa ini aggregate demand yang pertama ya. Ini bukan yang pertama, ini aggregate demand ini. Ya, aggregate supply yang pertama seperti ini. Nah, tadi saya sebutkan adanya cost push inflation. Dari mana? Nih. Kalau ada peningkatan biaya produksi, nah, kenaikan harga barang atau input, ataupun juga kenaikan upah buruh, untuk supaya bisa memenuhi kenaikan tadi, terpaksa agregat supply bisa saya turunkan. Nah,
Atau artinya apa? Saya tidak bisa mensuplai sejumlah barang seperti sebelum adanya kenaikan harga barang atau sebelum adanya kenaikan upah buruh. Oke? Ya. Nah, sehingga agregat supply-nya itu pada saat kita bicara cost push inflation, ada peningkatan biaya, agregat supply-nya turun. Nah, itu digambarkan di dalam grafik ini. Agregat supply-nya turun ke sini. Agregat supply-nya bisa turun ke sini. Kalau turun berarti dia agregat supply-nya kan shifted to the left. Shifted to the left ke sini. Nah, dengan adanya agregat demand yang tetap, agregat supply-nya itu turun, maka harganya akan naik. Dari harganya P0 menjadi P1. Sebenarnya pengertiannya sangat mudah. Agregat demand itu kalau shifted to the right, ya, pindah ke sebelah kanan, artinya naik. Sementara agregat supply-nya tetap, maka itu akan terjadi inflasi karena demand pull inflation. Nah, yang berubah agregat demand-nya. Membuat inflasinya naik atau harganya naik. Sebaliknya, kalau kita bicara cost push inflation, itu adalah agregat demand-nya yang tetap. Cuman karena adanya kenaikan biaya produksi, maka agregat supply-nya turun. Dari AS0 ke AS1 ke AS2, AS3. Shifted to the left itu artinya turun. Shifted to the right artinya naik. Itu berlaku untuk agregat demand dan agregat supply. Agregat demand shifted to the right naik, shifted to the left turun. Nah, tadi agregat demand tetap, tetapi agregat supply-nya itu naik, turun, bergerak ke kiri, maka terjadi keseimbangan baru yang mengakibatkan harganya naik dari keseimbangan lama, dari P0 menjadi P1. Oke? Gimana, Pak, Mas? Oke ya? Ini ada dua jenis orang melotot. Melotot karena ngerti, melotot karena apa ya tadi ya? Udah gitu hilang lagi gitu. Nanti saya kasih kepada Anda. Kalau nggak tahu, tunjuk, raise your hand. If you still don't know, you don't want to raise your hand, just let me know privately. Japri. Itu tadi gimana toh Pak? Kok saya pusing Pak gitu. Ya, tapi sebutin namanya siapa, jangan cuma bilang pusing doang. Karena itu teman-teman Anda itu yang tidak jelas itu identitasnya apa gitu, yang di apa itu, yang di grup itu nggak jelas itu seperti apa. Ini siapa tahu gitu nggak jelas. Jadi kalau Anda mau WA saya, kalau malu di kelas mau di grup ya boleh lah. Nah, tapi jelas ya, identitasnya harus jelas. Gimana? Nah. Tanya tadi Ya. yang agregat supply itu Pak. Gimana? Siapa yang nanya? Grafik. Joni. Yang nanya Joni. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Gimana John? Yang agregat supply yang grafik inflasi tadi itu Pak, masih bingung di situ kalau misal dia pindah ke kiri dia ke kanan naik, terus kalau ke kiri dia turun. Terus kalau yang demand-nya itu nggak ngerti. Demand juga sama sebenarnya. Sebenarnya sama juga. Artinya demand-nya juga bisa bergerak ke kiri kanan juga sebenarnya. Ntar gini ya, sekarang saya tadi dulu. Ini Tarjan. Nih. Ini ya, Jan. Oke. Ya, Pak. Nah, ini saat kita bicara demand.
ya, ada sebuah inflasi kenaikan harga yang biang keroknya gitu, bahasa kasarnya biang keroknya itu demand, Mas. Nah, penyebabnya itu demand. Makanya yang bergerak demand-nya gitu loh. Ya. Ini biang keroknya itu demand-nya. Kenapa biang keroknya demand? Demand itu naik. Gitu. Nah, supaya tidak ruwet, kita asumsikan supply itu gambarkan bahwa dalam kenaikan agregat demand, sementara agregat supply-nya itu tetap karena tidak bisa memenuhi kenaikan dari demand, sehingga supply-nya tidak berubah, maka yang berubah adalah harganya. Tuh, ya. Dari sini, ini agregat supply-nya tetap, kan cuma satu nih, agregat supply tetap. Agregatnya yang berubah, naik. Atau sebenarnya agregat bisa turun juga. Yang kita contohkan ini agregat demand-nya naik. Tetapi kita kekeh ini nggak bisa berubah. Kenapa? Perubahan agregat demand cepat banget gitu. Tiba-tiba itu agregat demand-nya berubah dengan cepat. Nah, kenapa begitu? Karena ada kebijakan baru. Contohnya begini, Mas. Contohnya begini, ya. Joni dan teman-teman semua. Perubahan dari work from office ke work WFH. Oke, kayak kita ini. Apa yang menyebabkan tiba-tiba naik? Pulsa. Pulsanya naik. Ya kan? Permintaan akan pulsanya naik kan? Kenapa? Tiba-tiba. Karena ada kebijakan harus berubah, harus bekerja dari rumah. Maka tiba-tiba naik pulsanya. Ya kan? Nah, kalau pulsanya tiba-tiba naik, si provider itu terbatas untuk bisa memenuhi kenaikan pulsa itu. Akhirnya apa? Karena supply-nya kurang, si provider itu belaka kan? Mau nggak? Tapi saya naikkan harganya. Kan gitu. Karena supply-nya dikit, permintaannya banyak. Hukum mikro kayak dulu yang kita kenal dulu itu. Makanya tujuannya. Nah, ini dulu. Jadi ini yang bergerak adalah agregat demand-nya. Nah, kemudian ada lagi inflation itu gara-gara agregat supply yang turun atau yang naik. Kalau naik nanti deflasi sih. Ya enggak? Nah, kalau ini skenario di mana agregat demand-nya itu tetap, tapi agregat supply-nya turun. Kenapa agregat supply turun? Karena ada biaya produksi yang naik. Kalau biaya produksi naik, produsen itu tidak kuat untuk tetap memproduksi sejumlah barang sebelum harga inputnya naik, sebelum upah buruhnya naik. Setelah adanya kenaikan upah buruh, dia kan nggak bisa lagi berproduksi sejumlah dulunya. Ada kenaikan harga buruh kok, ada kenaikan upah buruh, ada kenaikan harga input, makanya agregat supply-nya turun. Jelas, John? Nah, sekarang apakah kok ini tetap Pak? Apakah ini bisa berubah? Bisa saja, seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau mau Anda ya lagi pada berikutnya ini, ya tuh. Tapi Anda kan belum bisa membayangkan. Nih, ada saya. Both aggregate demand and aggregate supply are shifting. Sebentar ya, ada adzan asar di dekat saya supaya Anda tetap bisa. Saya berhentikan dulu sebentar.
Gimana, John? Balik lagi kita. John, are you with me? Atau kehabisan ini? Kehabisan sinyal? Oke. Oke, bagi teman-teman yang lain, kalau memang John sedang kesulitan dengan sinyal, ya. Jadi ini bukan berarti bahwa memahami dengan baik. Ya. Yang pertama adalah inflasi terjadi karena ada perubahan demand. Makanya yang berubah demand-nya, supply-nya tetap. Nah, demand-nya berubah dari AD1 ke AD2 ke AD3, kenaikan ini ya, kenaikan angka agregat demand 1, 2, dan seterusnya. Supply tetap menunjukkan bahwa price-nya yang akan naik. Ya. Nah, yang satu lagi adalah agregat demand-nya tetap sekarang. Kenapa? Karena ini adalah cost push inflation. Terjadinya kenaikan harga inflasi karena ada kenaikan harga barang input atau harga dari upah buruh, sehingga menyebabkan agregat supply-nya turun. Agregat demand-nya mah tetap. Ini hanya untuk memberikan ilustrasi saja bahwa agregat supply bisa berubah, agregat demand juga bisa berubah, tapi kita pisah-pisahkan. Nah, kemudian tadi seperti saya sebutkan di depan tadi, kalau Anda mau agregat demand agregat supply-nya berubah, ya bisa saja. Ini. Gitu. Jadi agregat demand-nya pertama katakan di sini, ya, kemudian berubah menjadi di sini. Yang AD1 ini. Sementara kalau AS-nya itu tetap dari AS 0, maka harganya akan berubah naik menjadi di sini. Kan? Tapi kalau agregat supply-nya itu turun ke sini, maka akan terjadi di sini. Dan seterusnya. Ya. Ada lagi yang bertanya itu? Karena begini, ini akan menjadi sekarang coba Anda pikirkan ya, Anda pikirkan sebagai bekal untuk responsi. Kalau agregat demand-nya naik, jelas? Kalau agregat demand-nya naik, dibarengi dengan penurunan dari agregat supply, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kenaikan harganya berlipat-lipat. Betul nggak? Contohnya ya, nih, agregat demand-nya itu di sini. Oke, agregat supply-nya di sini. Asal mulanya di sini. Jelas?
Harganya di mana? Di P0. Semua bisa ngikutin apa yang saya ngomongkan? Ya. Kalau seandainya ada kenaikan agregat demand saja, agregat supply tetap, katakan agregat demand menjadi agregat demand 2, dari sini, maka kenaikan harganya adalah dari P0 ke di sini. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Nah sekarang agregat supply-nya itu ikut turun, itu berubah. Kalau tadi agregat supply-nya tetap di sini, harganya cuma di sini, agregat supply-nya turun menjadi AS2, sampai di sini. Jadi awal mulanya AD0, AS0 menjadi AD. Lihat, kalau dua-duanya berubah, artinya agregat demand-nya naik, agregat supply-nya turun, kenaikan harganya nggak tanggung-tanggung dari P0 menjadi P2. Kalau hanya agregat AD2, sementara AS-nya tetap di AS0, maka perubahan harganya hanya sampai di sini saja. Tidak akan sampai di sini. Paham? Pak. Ya. Oke, ada yang nanya? Tak ada satu, tak ada kan? Orang Melayu ada. Oke, Pak, izin nanya Pak, sebelum responsif Pak. Yes. Begitu stabil nih punya saya ini namanya koneksinya. Oke. Kalau nggak ada, izin ini Pak, sudah nanya lebih Pak. dari itu, Anda responsinya cuma. Izin Pak, Pak tes. Ya tes Mas Eza, saya dengar. I can hear you. Izin nanya Pak, Halo. ini Ya. yang inflasi desakan biaya Pak. Itu kan kuncinya diakibatkan oleh peningkatan biaya produksi. Betul. Tadi kan alurnya dimulai dari banyak yang pengen, mau nggak mau kan produksi dibanyakin kan karyawan. Terus bukan. Gini, sebentar dulu, sebentar. Oke. Mulanya bukan dari situ, itu yang salah duluan, Mas. Mulanya bukan dari situ. Kalau kita bicara masalah yang kedua, cost push inflation, ya, Erza ya. Erza kan tadi yang nanya ya, Iya, Pak. Oke. Ya, kalau kamu bicara cost push inflation yang kedua, nothing to do dengan demand. Tidak ada hubungannya dengan permintaan antara dulu. Namanya cost push. Cost itu yang mengadakan siapa? Cost itu. Supplier atau produsen kan? Sehingga agregat demand-nya tetap, Mas. Kalau Anda khusus bicara cost push inflation, ya, kalau Anda bicara cost push inflation, oke, kalau Anda bicara nih, ini ada
tadinya tetap. Karena namanya cost push inflation itu yang hubungan dengan AS-nya. Jadi nggak jadi nanya apa jelas apa jadi masih bisa mau tanya lagi. Ya apa silakan aja. Enggak, tadi saya dengarnya itu alurnya yang mana perusahaan tuh makin banyak nyewa karyawan. Nah, terus ke depannya itu pas udah sepi lagi, baru supplier banyak, tapi harga udah naik gajinya. Nggak bisa diturunin kan tahu-tahu gitu. Jadi mulai dari demand dulu baru ke sini, Pak. Saya mikir. Enggak gitu. Sorry kalau salah enggak salah. Kalau saya salah ucap atau salah interpretasi, saya mohon maaf. Tetapi yang disebut dengan cost push inflation, ya, cost push inflation itu enggak ada hubungannya dengan, tapi hubungannya dengan nih. Diakibatkan oleh peningkatan teman ya antara lain biaya buruh ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan itu. Ini untuk permulaannya gitu. Nanti setelah itu nanti bergerak, akhirnya dimana bergerak juga bisa juga. Setelah orangnya itu di lay off karena biaya tinggi, ya biaya tinggi, kemudian biaya tinggi itu membuat dia pengangguran. Kalau Maaf pengangguran Pak, kalau bagian itu gimana ya Pak? Ini kayaknya mana? tadi saya belum dengar ya Pak. Bagian tuh yang perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah itu Pak. Ada hubungannya ke yang A nggak Pak? Gimana? Yang bawah ini. Atasnya Perusahaan tuh. menghadapi permintaan yang bertambah, perusahaan menaikkan yang ini nih, ya. Iya Pak. Yang saya tunjuk ini benar. Iya Pak. Perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah. Perusahaan menaikkan produksi dengan cara memberikan upah dan gaji yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan taraf BUMN tinggi. Hal ini mengakibatkan biaya produksi meningkat dan akhirnya menyebabkan inflasi. Betul, ya. Ini juga bisa terjadi. Artinya kalau dia itu orang itu tetap harus berproduktor, orang itu tetap harus disewa, ya harus disewa, ya walaupun dia itu upahnya itu naik, tetap disewa, tetap saja dia harus menaikkan biaya produksinya kan gitu, sehingga permintaannya penarian jadi bisa turun kan gitu. Atau yang kedua ini mekanismenya sebenarnya bisa dijelaskan tidak melalui mekanisme yang tadi yang ini gitu. Ya. Kalau ini kalau yang bawahnya ini itu mekanismenya lebih dari sisi produksi, ya, lihat ini. Hal ini mengakibatkan biaya produksi meningkat. Biaya produksi meningkat itu apa sih artinya? Biaya produksi meningkat itu kan harga meningkat, Mas. Ya kan? Tapi mekanisme tidak melalui aggregate demand sebenarnya yang ini. Ya, ini bisa juga melalui tidak melalui aggregate supply sebenarnya ini. Tetapi melalui biaya produksi yang naik. Dengan biaya produksi yang naik, maka cost of production-nya tinggi atau harganya naik itu kan juga bisa menyebabkan inflasi. Jadi mekanisme yang kedua ini itu lebih tepat kalau kita gambarkan tidak menggunakan relationship antara aggregate demand dan aggregate supply seperti yang ada di sini. Nah, ini itu untuk menjelaskan yang sini. Ya. Narasi yang di bawah ini itu betul, tetapi ini tidak dijelaskan dengan grafik ini. Ya, tidak dijelaskan dengan grafik ini. Tapi narasinya udah betul bahwa perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah. Berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan upah dan gaji yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang tinggi. Semua ini, keterangan ini, itu akan mengakibatkan adanya kenaikan harga. Baik itu harga buruh maupun juga harga barang-barang input. Itu kan sebenarnya sama dengan inflasi. Itu loh yang ingin dijelaskan di sini.
Ya, tetapi mekanisme ini tidak bisa dijelaskan dengan ini, kurang tepat penjelasannya. Yang ini adalah penjelasan untuk ini. Ya. Oke. Karena ini ada tulisannya ini lihat. Perusahaan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan upah dan gaji yang lebih tinggi. Kalau berusaha menaikkan produksi, artinya apa? Agregat supply-nya kan naik kan? Ya, di sini kan enggak itu. Penjelasan ini kan penjelasan kalau agregat supply-nya turun seperti yang dimaksudkan di dalam penjelasan yang pertama ini. Ini benar, tapi penjelasannya bukan dengan grafik ini. Itu ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Wah ini, ya, ada lagi? Nggak apa-apa. Ada yang mau nanya lagi? Nggak apa-apa. Nanti itu apa namanya responsinya jadi cuma setengah jam sehingga Anda tidak usah banyak-banyak respons juga nggak apa-apa. Oke, gampang saja. Ada lagi? Tapi responsnya tetap. Jadi mana Joni? Masih putus, John? Jadi masih putus, Joni? Disconnect, Pak. Disconnected. Oke, sorry, John. Kayaknya ini harus segera diakhiri ini PJJ ini. Saya juga terkendala ini dengan apa online begini. Maksud saya bukan hari sesi ini diakhiri, bukan, tapi PJJ secara keseluruhan harus diakhiri. Kita harus bertemu muka. Saya masih menganut mazhab tradisional aja lah. Lebih puas saya, ini enggak puas. Tapi apa daya karena kondisinya. Makanya berdoa supaya tidak ada lonjakan yang baru sehingga kita bisa bertemu di STIS. Dan untuk setahun ya, karena ini kan udah mau pendaftaran adik-adik kelas Anda kan. Oke, kalau nggak ada, ini sudah jam 3:30 ya. Nah, nanti sisa waktunya akan ada responsinya gampang aja responsinya sekarang supaya Anda juga tidak rugi ya. Berikan saya gambaran, Anda boleh catat sekarang. Ya, catat ya. Tadi ini tadi yang respons yang ini tadi aja. Nih. Coba gambarkan adanya, ini ada Anda gambar aggregate demand dan aggregate supply yang dari awal. Ya. Jelas? Oke. Kemudian aggregate demand-nya naik. Jelas ya? Kemudian aggregate supply-nya ikut naik atau berubah. Oke. Ya. Sekarang kalau Anda nggak jelas, Anda tanya ya. Ini kalau nggak, responnya nggak jadi. Nggak bisa Anda kerjakan nanti. Jadi gambarkan ke saya perubahan harganya, bukan perubahan harga, perubahan aggregate demand dan aggregate supply bisa naik, bisa turun, terserah Anda. Kalau naik dan turun, berikan alasannya apa. Gitu. Aggregate demand-nya turun karena apa-apa, terserah. Aggregate supply-nya naik karena apa-apa, terserah. Asal nyambung saja. Jangan sampai aggregate demand turun karena banyak orang mati. Karena aggregate naik, aggregate demand-nya naik karena banyak orang mati ya nggak mungkin orang banyak mati kan aggregate demand-nya turun. Gitu. Yang sebab akibatnya yang benar ya. Nah, bikinkan saya grafik dalam 3 skenario. 3 skenario itu adalah perubahan aggregate demand dan aggregate supply sehingga skenario pertama A, harga tetap. Oke, B, harga semakin tinggi terjadi inflasi. C, harga turun atau deflasi. Itu responsinya itu. Paham maksud saya?
Yang tidak paham harus angkat tangan. Karena kalau nggak paham nggak bisa ngerjain nanti. Jangan kemudian beralasan saya nggak bikin responsif karena nggak paham. Itu bukan alasan. Paham? Henning, oke Henning? Ya, Pak. Kamu PC-nya. Jadi kalau seandainya udah paham, yakin, harusnya nanyanya ke saya. Tapi begitu Anda sudah paham, hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 5. Apakah 4? Oke. Berarti nggak ada lagi yang tidak bingung. Tapi kalau masih ada yang bingung, nanyanya ke Henning. Kecuali Henningnya juga bingung ya, nanya ke saya. Henningnya. Ya. Jadi bikinkan gambar perubahan agregat demand agregat supply so that price is tetap ya, tidak berubah. Yang B berubah dari inflasi atau naik, yang C berubah menjadi inflasi atau turun. Kombinasi agregat demand seperti apa? Ya. Dan Anda kemukakan alasannya apa? Yang tadi saya bilang, Anda nyontek dari ini juga boleh. Ya, terjadi perang, gitu. Tadi kan itu kan sudah ada perangnya, yang suka perang terjadi perang sehingga agregat demand-nya naik. Tapi yang masuk akal ya, masuk akal. Jangan sampai tadi orang mati, agregatnya demand-nya naik, itu nggak masuk akal. Orang mati agregat demand-nya turun, nggak ada yang minta orang pada mati. Oke, any questions? Tak ada ya? Thank you and have a nice weekend. Oh, masih lama weekendnya. Masih 2 hari lagi. Dan kita akan ketemu hari Selasa. The next week will be the last one. Yeah, the last session of our introduction to economics for the next week on Tuesday. Tuesday, what is the date? May, June. Oke, ini dia. 8, ya, June the 8th. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Tidak berubah. Ini banyak rapat-rapat yang mendadak yang harus saya ikuti sehingga perubahannya juga mendadak. Oke, I'll see you next week and have a nice weekend. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf kalau belum bisa maksimal kepada Anda, tetapi karena memang kondisinya seperti ini, tetapi saya yakin bahwa Anda bisa memahami dan bisa memaklumi situasi yang sedang kita hadapi. Ya. Seperti biasa, responsi akan kita tunggu sampai jam 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak. Saya N ya.